Kurang keras gak sih? Selamat pagi semuanya. Oke, aku lumayan deg-degan ya di sini. Ini baru pertama kalinya. Aku udah sering di depan sini gitu ya. Tapi untuk sharing nih baru pertama kalinya. Jadi nanti kalau ada deg-degannya dikit, gagu-gagunya dikit gitu ya, tolong dimaklumi ya. Kalau sering lihat kerpean juga tolong dimaklumi ya. Karena masih deg-degan banget nih. Oke, mungkin kalian lebih sering lihat aku di belakang, aku lebih sering di belakang, aku jarang di depan sini. Satu karena aku nggak bisa nyanyi, jadi aku nggak suka. Kayak namaku Kristalin Teofania, kalian bisa panggil aku Cetalin, Cevania, Kak Fania, Kak Talin, C Kristalin, Kak Kristalin, banyak kamu panggil sayang juga boleh, kamu panggil nama juga boleh gitu kan ya. Tapi jangan diganti sama satu hal. Jangan diganti sama Kimpul ya. Aku nggak mau diganti sama Kimpul, jelek banget kayaknya kalau diganti sama Kimpul ya. Umurku 25 tahun ya, jadi aku masih muda, aku belum umur 30 tahunan ya. Aku masih 25, aku kelahiran 2001 gitu kan. Aku merasa ini perfect opportunity untuk kenalin diriku ke kalian gitu. Karena aku dikira umur 30-an terus ya, sedih, tapi nggak apa-apa. Aku masih Gen Z banget kayak kalian. Oke, hari ini kita membahas tentang boleh PPT ku ditampilkan? Iya, honor despite imperfection. Judulnya kok kayaknya berat banget gitu ya, Cuy ya. Kemarin-kemarin kita sedang ngobrol sama Kak V, kita dengerin Ombes, kita dengerin Kak Timot. Siapa yang datang 3 minggu berturut-turut? Dari mulai Kak V, angkat tangan aja nggak apa-apa. Oke, wah bagus, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Ya, Kak Jile ya, ini ya responnya ya, nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya kalian belum ngeliat atau kalian ketinggalan, kalian bisa cek YouTube kita di GC Elohim gitu ya. Kalau kalian nggak mau lihat fullnya, kalian bisa lihat recapnya di Instagram kita juga GC Elohim. Sekalian promosi gitu ya, numpang promosi. Boleh di like, subscribe, share, repost, save, apapun itulah ya. Oke. Nah, aku membahas tentang ini, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu sama kalian. Boleh slide-nya, boleh next? Oke. Kalian boleh buka HP kalian, boleh scan barcode-nya, atau boleh ketik Mentimeter di HP-nya kalian. Masukin kodenya 57062260 gitu ya. Oke, Mulmet boleh tampilin Mentimeternya? Oh, belum di-scan. Oke. Iya. Maaf. Oke, maaf. Boleh, kodenya adalah 57062260. Sudah di-scan semua? Iya, berasa kayak idol ya, semua kamera tertuju kepada aku. Enggak ya, sorry, agak narsis sedikit. Oke, sudah? Aku boleh tampilin Mentimeternya? Oh, oke, iya boleh. Loh, ketahuan, nggak apa-apa. Sudah kodenya 57062260. 57062260. Kalian boleh jawab pertanyaannya ya, itu siapa saja sih otoritas yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita? Siapa? Boleh kalian jawab multiple ya. Kirim jawabannya, kirim lagi. Oke, sudah semua? Oke, tunjukin coba Mentimeternya, aku mau lihat. Loh, nggak bisa. Nggak bisa masuknya apa mulmetnya? Nggak bisa. Bisa. Oke, masuknya bisa. Mulmetnya yang nggak bisa berarti. Bisa? Enggak? Kalau nggak Oke, kayaknya nggak bisa, nggak apa-apa. Oke. Coba kalau nggak bisa, aku mau tanya ke kalian secara langsung aja. Kamu jawab apa di sana? Kata scan. Nggak di scan loh, nakal loh. Kamu jawab apa di sana, Abed? Hah? Jawaban aja, kamu jawab apa di sana? Oh, ini sudah puji Tuhan. Thank you, Muhammad. Tuhan cetalin orang tua. Oke, makasih loh ya. Itu ada yang masukin kodenya, nggak gitu sayang aku ya. Oke, Tuhan masih yang paling gede, orang tua, Audi. Siapa ini otoritasnya Audi ini? Wah, agak ngawur ya teman-teman. Oke, ada cetalin ya, terima kasih loh ya. Tuhan, orang tua, Tuhan Yesus, ada lagi apa enggak?
Pemerintahan kayaknya tadi. Mama papa, komet boleh. Yesus, Suban, Wowo oke Wowo. Ngawur ya. Tuhan Yesus Kristus. Oke ganteng, ini yang nulis ganteng Victor. Oke, kayak makin lama makin ngawur. Oke, boleh berhenti? Boleh berhenti, kayaknya makin lama makin ngawur ya. Oke, nah ini kita lihat ya. Ada Tuhan, ada orang tua, ada ketua kermu, ada Tuhan Yesus. Muhammad boleh balik ke PPT ku? Nah, sebelum kita cek apakah jawaban-jawaban yang kalian kasih ini benar, aku mau jelasin dulu sebenarnya arti otoritas itu apa. Boleh next? Nah, aku kalau belajar tentang suatu hal, aku suka cari meaningnya, aku suka cari artinya, aku suka cari penjelasannya dia di multiple dictionary. Nah, setelah aku baca yang paling cocok menurutku dari Cambridge Dictionary ini, ada 3 poin. Authority means the power or right to give orders, make choices, and get people to obey. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, yaitu power or right to give order. Berarti otoritas itu punya kuasa buat kalian untuk ngasih perintah, untuk ngasih saran gitu ya. Misalnya kayak aku ngomong ke PIC hari ini. Ayo PIC berdiri PIC. Febi berdiri Feb. Mau gak mau Febi? Ayo Feb berdiri Feb. Berdiri Feb. Berdiri Feb. Nah mau gak mau Febi harus nurut gitu kan. Nah sekarang aku coba tes Gerald. Ayo Gerald. Loncat Gerald. Loncat Gerald. Loncat. Nah Gerald nurut karena menurut dia aku otoritasnya dia. Jadi aku punya hak untuk kasih orang itu order. Yang kedua ada make choices, bikin keputusan. Bantu kamu bikin keputusan. Nih misalnya nih ya, aku punya atasan di tempatku kerja. Kalau aku lagi ada masalah, ini Bu ada masalah, ada A, ada B pilihannya. Menurut Ibu yang mana yang lebih baik? Buat aku harus serahin pemilihan itu ke otoritasku. Karena apa? Karena dia yang punya kuasa, dia yang punya hak untuk memilih mana yang sesuai, mana yang enggak. Dan yang terakhir, tapi seorang menuruti mereka, kayaknya agak serem ya, dipaksa gitu ya. Tapi kayak tadi aku maksa Gerald kayaknya nggak mau juga ya. Kamu mau nggak sih sebenarnya tadi tak suruh loncat? Mau ya, tapi kayak agak terpaksa ya. Tapi aku punya kuasa itu. Karena Gerald nganggap aku otoritasnya. Jadi ada 3 key, yaitu kuasa memberi perintah, membuat keputusan, dan membuat orang untuk menuruti hal itu. Nah sekarang kita lihat otoritas menurut Alkitab itu siapa aja. Yang pertama, yang pasti Tuhan. Jadi tadi yang jawab Tuhan siapa angkat tangan? Oke, langsung aku ya semua, bagus, pinter berarti. Yang kedua ada orang tua. Orang tua itu otoritas kita ya. Pinter, ini sudah dibahas sama Om Bes ya kemarin ya, kenapa orang tua itu otoritas kita ya. Yang ketiga guru, ada gak tadi yang jawab guru? Oke, Oke, aku percaya. Oke, guru juga otoritas kita. Karena guru adalah orang tua kalau di rumah orang tuanya mama, papa, pinter, berarti dengar-dengaran. Yang terakhir adalah pemimpin gereja. Yang dibahas pemimpin gereja ini siapa sih teman-teman? Om Frank, bagus. Apa tadi jawab Om Frank? Bagus, 100 poin buat Jojo. Dicatat ya Feb ya? Enggak, bukan kuis ya. Benar, gembala kita adalah Om Frank dan Tena. Kalau mamanya Tena siapa? Mbak Silas. Itu adalah gembala-gembala kita. Kalau di GC, siapa pengurusnya? Kak Endi dan enggak Jevania, C. Christine ya. Kak Endi dan C. Christine. Itu adalah otoritas kita juga. Siapa yang dari kalian sudah ikut care? Oke, banyak ya. Yang belum ikut enggak apa-apa. Ketua care kalian itu juga adalah pemimpin-pemimpin gereja yang kalian juga harus hormati. Selain itu, koor kalian di pelayanan itu juga salah satu otoritas yang perlu kalian hormati. Nah, next. Otoritasnya kita Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau otoritasnya kita pelenger gitu kan ya, atau kalau otoritasnya kita nggak bener, nggak sesuai, nggak cocok jadi otoritas kerja nggak bisa, bisanya cuma ngomel aja, ya cuma tidur aja boleh, bisa cuma tidur aja, ngomel aja, masa pantas kita bilang otoritas kita?
Masa pantas kita kasih hormat? Nggak pantas kan sebenarnya. Tapi kita harus lihat dulu sebenarnya kata kita kasih pantas nggak pantas itu apa sih? Kenapa kok kita harus hormatin? Kita boleh next. Nah, ini juga aku dapat kerpean dari ChatGPT ya. Aku cari gitu kan ya, sebenarnya hormat atau anes itu apa sih gitu kan. Hormat atau anes itu apa? Anes itu diambil dari kata Yunani, bacanya time. Sekali ikut ya, time. Time. Nah, artinya adalah nilai atau harga yang diberikan. Ini tuh arti hormat dalam Alkitab. Jadi hormat itu bukan karena otomatis, hormat itu bukan karena dia baik, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia keren, bukan karena dia tua, bukan karena dia pantas dihormati. Tapi hormat adalah suatu tindakan aktif yang kita pilih. Kita pilih apakah kita mau hormati orang itu apa enggak. Bukan otomatis, bukan karena apa, bukan. Bukan karena oh ya guruku kita pilih jahat, jadi aku menghormati, no. Tapi hormat adalah tindakan aktif yang kita pilih sendiri. Nah, hormat adalah keputusan memberi nilai kepada otoritas yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Nah pertanyaannya balik lagi, ya apa caranya menghormati otoritas yang terlihat tidak sesuai, tidak bisa dihormati. Yang pertama yang harus kalian ingat adalah otoritas kalian itu manusia, bukan Tuhan. Otoritas kalian itu adalah bukan Tuhan. Berarti memang otoritas kita itu nggak akan pernah sempurna karena kesempurnaan hanya milik good job. Nah, jadi akan ada waktunya di mana otoritasmu mungkin mengecewakan kamu, mungkin nggak berubah, mungkin nggak jelas. Kita kemarin minggu lalu sudah belajar dari Saul sama Daud gitu ya. Awalnya waktu Saul panggil Daud ke istana, Saul sangat sayang banget sama Daud dan Daud sangat hormat sama Saul. Bahkan waktu Daud memutuskan untuk melawan Goliat, Saul itu mau ngasih baju zirahnya dia di medan perang buat Daud untuk melindungi Daud. Bayangin gitu, medan perang, terus gak apa-apa wes baju zirahku ambilin wes pakaian gitu. Apakah kamu akan ngasih baju zirahmu ke sembarangan orang? Enggak. Kamu ngasih baju zirahmu ke orang yang kamu benar-benar peduli. Sebegitu besarnya pengorbanannya Saul buat Daud. Tapi ternyata setelah itu malah Saul yang ngejar-ngejar Daud. Bahkan dia bikin rencana untuk supaya Daud ditaruh di depan medan perang supaya Daud bisa gitu kan ya. Itu kadang otoritas kita itu bisa merubah hatinya itu kayak langsung cepet gitu. Mungkin ada saatnya kayak kok dia baik sekarang gitu ya, baik, nice, happy, langsung nyakitin kamu. Dia langsung ngomong satu hal yang menyakitkan kamu. Langsung nyakitin kamu. Tapi yang perlu kita ingat adalah otoritas kita bukan Tuhan yang bisa selalu konsisten. Aku sendiri punya care leader. Care leaderku ada di belakang, Cetin gitu ya. Ada kalanya di mana dia selalu hadir di setiap season hidupku gitu ya. Aku nangis, aku ketawa, aku lulus, aku cari kerja, aku cinta monyet kayak kalian dulu gitu ya, nangis-nangis kerja gitu ya. Dia selalu ada gitu. Tapi ada juga season di mana mungkin dia juga gak ada. Dulu aku ngerasa itu gak fair. Kenapa kok gak ada? Kamu kan ketua careku sendiri. Ada buat aku. Tapi nyatanya adalah dia punya kehidupannya sendiri. Dia kadang punya masalahnya sendiri. Dia punya battle-nya sendiri. Yang kadang dia itu gak pernah cerita ke aku. Seringkali kalau misalnya Cik Christine lagi capek lagi apa, beliau tuh gak pernah cerita ke aku. Beliau ya kok tua banget kayak. Cik Christine tuh gak pernah cerita ke aku gitu ya. Dia tuh diem aja. Sampai akhirnya aku tahu-tahu sendiri gitu. Dan akhirnya oh iya ya kemarin kayaknya aku jahat banget ya. Maksa dia minta hadir untuk aku. Dan sedangkan dia ada struggle-nya sendiri gitu. Dia ada masalahnya sendiri gitu. Mungkin kamu ngerasa mama papamu di rumah kayak, aduh apa sih ngamuk-ngamuk, pulang kerja ngamuk, pulang ini ngamuk. Lu capek kerja ya gak usah kerja gitu kan ya. Kadang mungkin kita berpikir seperti itu gitu ya.
Tapi kamu nggak ngerti di tempat kerja itu mama papamu itu ngadepin apa. Apa yang mereka harus hadepin supaya bisa ngasih sekolah yang layak buat kamu dan lain-lain. Yang kedua, Tuhan tuh menentukan sendiri otoritasmu dan bukan kita. Nggak kebayang ya Yusuf yang dari hidupnya lahir sudah enak, sudah kaya raya gitu ya, udah konglomerat, tiba-tiba jadi budak di rumah orang kaya di Mesir. Aku kalau jadi Yusuf nggak akan pernah kebayang hal itu gitu. Gak make sense banget kayak, hah masa aku jadi budak gitu kan. Gak make sense lagi adalah kamu jadi napi kesayangan ketua penjara. Nah itu aneh dibayangkan. Pernah berpikir kamu akan end up seperti itu? Gak ada ya, puji Tuhan ya. Gak ada di bayangan Yusuf. Tapi Tuhan ngasih Yusuf otoritas itu supaya Tuhan bisa bantu Yusuf untuk memenuhi ke visi yang sudah Tuhan kasih dalam hidupnya. Sama kita juga nggak bisa milih ketua care kita siapa, mama papa kita siapa gitu ya. Kalau aku bisa milih aku mau jadi anak Bill Gates sih ya. Uang unlimited kayaknya ya kerja happy aja gitu kan ya. Mau kerja yang aku nggak mau kerja cari uang, aku mau kerja bikin happy aja ya bisa gitu kan ya. Atau nggak usah jauh-jauh Bill Gates ya, aku mau jadi anak yang punya Cleo deh, boleh juga. Itu kayak asik gitu ya. Tapi nggak bisa. Karena Tuhan yang ngasih kita sendiri. Siapa otoritas kita itu? Dan yang ketiga adalah ini menurutku yang paling gong ya adalah Tuhan yang minta kita sendiri untuk menghormati otoritas kita. Sama-sama kita buka Roma 13 ayat 7. Oke, aku bacain aja. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Tuhan yang minta kita. Tuhan bukan ngomong kasih hormat pada orang yang ganteng, Tuhan bukan bilang ngasih hormat pada orang yang nonchalant gitu ya. Tuhan bukan kasih hormati mama menerima kamu kalau mama papamu baik, enggak. Tuhan hanya ngomong hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Siapa orang yang berhak menerima hormat? Ya, otoritas Tuhan gak ngasih karena itu. Tuhan gak ngasih term and condition, Tuhan gak ngasih tapi, Tuhan gak ngasih karena, Tuhan gak ngasih apa. Tuhan yang minta kita hormat sama otoritas kita. Nah, next deh. Kalau misalnya otoritas kita, oke aku mau belajar nih untuk menghormati otoritasku. Oke. Tapi kan kadang kalau dia ngecewain aku, gimana dong, Ce? Kalau dia bikin aku sedih, gimana dong, Ce? Yang pertama, aku ada 3 cara. Yang pertama adalah cari penyebabnya. Oke, misalnya kamu lagi berantem misalnya lagi berantem di rumah, sekolah lagi berat-beratnya gitu ya, banyak tugas, banyak apa gitu ya, apalagi yang sudah agit gitu ya, kayaknya tugasnya banyak banget gitu. Nah, terus kamu cerita ke ketua care-mu. Tapi ternyata ketua care-mu instead of dengerin ceritamu, ketua care-mu malah ngasih kamu cerita balik gitu. Ceritain ceritanya dia. Berasa kayak adu nasib gitu ya. Kenapa kok aku kan mau cerita kok jadi adu nasib gitu. Nah, kamu akan ngerasa mungkin pertama yang kamu rasain marah. Sebel. Nah, kenapa kok aku kan mau cerita, rungokno sik gitu loh, dengerno sik gitu kan. Nah, cari kenapa kamu marah. Oke, kamu marah. Puk. Kenapa aku marahnya? Karena aku gak didengerin. Dan aku cuma butuh didengerin, aku butuh dipuk-puk. Oke, terus setelah kamu tahu alasanmu kamu marah, coba kamu pikir, sebenarnya otoritasmu tahu nggak kamu butuh itu? Sebenarnya otoritasmu itu ngerti nggak? Mungkin ada saatnya otoritasmu nggak ngerti. Mungkin ada saatnya otoritasmu ngerti tapi milih untuk nggak melakukan hal itu. Itu jadi pertanyaan lagi, kenapa ya kok dia memilih untuk tidak melakukan hal itu? Mungkin karena otoritasmu ngerasa ini tuh cerita yang sama. Dan mungkin otoritasmu mau belajar, mau kamu belajar dari cerita itu. Nah, kedua, bawa ke Tuhan. Kita buka di Amsal 21 ayat 1. Hati raja-raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Tadi aku ngomong bahwa otoritas kita itu adalah seseorang yang Tuhan kasih ke kita. Apakah kita bisa milih? Enggak. Berarti yang tahu otoritas kita siapa dan yang tahu hati otoritas kita siapa adalah Tuhan. Tuhan tuh bukan orang yang iseng,
Tuhan bukan orang yang suka kayak gambling gitu ya. Jadi Tuhan taruh otoritasmu dalam hidupmu itu karena ada suatu hal. Dan dia yang tahu sendiri kuasa apa hati otoritasmu. Jadi ketika kamu marah sama mama, kamu marah sama ketua kermu, kamu marah sama gurumu, kamu balikin ke Tuhan. Kamu ngomong, Tuhan aku marah. Kayak gini, 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 gini. Aku marah karena dia gini, 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 gini. Aku marah karena mamaku gini, 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 gini. Apakah langsung akan instan besoknya mamamu atau papamu atau ketua kermu atau gurumu akan berubah? Enggak. Tapi at least kamu sudah bawa permasalahan itu ke orang yang tahu masalahnya. Ke orang yang tahu orangnya. Dan yang ketiga adalah diberesin langsung teman-teman. Diberesin ini apa maksudnya C? Jangan pernah buat asumsi. Karena asumsi adalah kan sejenak kebenaran. Asumsi bukan kebenaran. Itu cuma yang kayak kamu pikirkan sejenak dan faktanya itu nggak ada. Aku pernah gitu kan, aku sedang ngerjain sesuatu, aku ngerasa ketua aku juga kayak atasanku nggak bantu aku apa-apa, aku dibiarin kerja sendiri, aku dibiarin luntang-luntung, terus ada masalah, ada problem lumayan besar, bla 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 bla. Aku ngomong ke atasanku, gini 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 gini, kok gini 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 gini. Atasanku nggak bilang apa-apa, dia cuma bilang, ya udah mau gimana lagi, toh udah terjadi gitu kan. Buat aku saat itu, aku merasa sangat gak fair banget. Beneran gak fair, kayak loh kamu udah biarin aku kerja sendiri, padahal ini kamu yang mau jadi atasanku. Sendiri, terus ada masalah aku gak kamu backup. Lah buat apa kamu jadi atasanku? Kayak gitu kan. Aku marah kayak gitu, sampai akhirnya ada opportunity di mana aku ngobrol sama dia. Aku ngomong ke dia, aku marah loh, karena gak kamu backup. Padahal itu menurutku itu sudah ranahmu. Kok aku gak kamu backup gitu kan. Dan dia cuma ngomong, dia ceritain apa yang terjadi saat itu dan dibalik itu. Ternyata banyak kejadian yang aku gak ngerti. Dan ternyata otoritasku, atasanku udah kerjain itu dulu. Tapi gak cerita ke aku. Gak ngomong ke aku. Coba bayangin aku gak nanya ke otoritasku, aku gak confirm ke dia. Aku cuma asal marah doang. Mungkin sampai sekarang aku akan marah sama dia gitu. Tapi karena aku berani ngomong sama dia, aku berani jelasin ke dia kenapa aku marah. Akhirnya aku ngerti, oh dia sedang ngelakuin kok, cuman memang dia gak cerita ke aku. Ya mungkin satu, karena kalau dia cerita ke aku pada saat itu, aku tambah lebih marah. Aku tambah lebih gak karu-karuan. Kedua, mungkin dia lebih bisa lihat bigger point of view-nya ketimbang aku. Jadi saat otoritasmu itu akan sesuatu hal, kamu boleh marah? Boleh. Boleh sedih? Boleh. Boleh kecewa? Boleh. Tapi yang kamu harus pastiin adalah kamu harus pastiin ke mereka bahwa karena dibalik alasan itu, sebenarnya reasonnya mereka itu apa? Alasannya mereka itu apa? Karena dibalik alasan itu pasti banyak hal yang kalian nggak tahu. Dan otoritas kalian itu bisa lihat lebih dari itu duluan. Lebih dari itu. Nah, aku nih kayak tadi aku udah cerita ya. Aku punya ketua care, aku punya leader-leader lainnya. Aku juga dikasih kesempatan untuk jadi leader di tempat ini. Jadi aku ngerasa aku jadi kayak posisi sandwich ya. Kayak ya aku jadi anak, iya tapi aku juga jadi otoritas gitu ya. Jadi ketika aku disuruh nyiapin hal ini, reaksi pertamaku adalah gak mau. Karena temanya susah. Soalnya aku juga masih sering marah-marah sama otoritasku gitu ya. Kamu tanya Cik Christine, kadang aku masih sering marah, gak iso gitu cuy gitu ya. Kak Endi juga pernah lihat aku marah gitu ya kan. Gak bisa gitu kan ya. Aku masih sering marah-marah gitu. Aku ngomong ke Cik Christine, gak mau Cik, kita emang susah Cik buat aku Cik. Aku sering marah-marah, masa aku suruh ngomong di depan gitu kan. Nah aku pergi gitu kan. Tapi akhirnya Citin ngomong ke aku, ya justru itu. Karena kamu tahu rasanya, karena kamu sudah ngalamin, kamu akan bisa nyampein dengan lebih baik gitu. Ketika aku nyiapin materi ini, benar juga sih. Karena aku jadi sadar POV-nya ketika kalian, dan POV-nya jadi otoritas kalian gitu. Kadang ya dulu waktu aku seumuran kalian ketika aku cerita ke Cik Christine itu akan selalu nasihatin bla 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 yang intinya satu. Doa bawa ke dalam Tuhan, udah
Doa. Buat aku waktu SMP kayak, apa sih gak solutif iki kayak gitu kan. Gak jelas sih. Aku jujur waktu itu aku ngerasa kayak gitu. Apa semuanya dibawa ke dalam doa gitu kan. Tapi semakin berjalannya waktu gitu ya, aku jadi sadar solusinya Ceten itu bener gitu. Semua itu memang harus dibawa ke dalam doa. Ketika ngobrol sama kalian, ketika aku ngobrol sama anak-anak, sama teman-teman semua gitu ya. Aku ngobrol dan aku sadar bahwa oh iya ya, ternyata solusi yang Cek Christine kasih itu bener ya. Ternyata solusinya bener ya, kayak gitu. Jadi di sini aku mau ngomong ke kalian kayak jangan marah dulu. Jangan ngerasa itu nggak penting dulu ketika ada orang yang ngomong ke kamu. Ketika otoritasmu ngomong sama kamu. Karena kamu nggak tahu, itu tuh omongan yang memang kamu butuhkan atau enggak gitu. Kalau kamu ngerasa nggak terima, kamu ngerasa nggak suka, ngomong sama otoritasmu. Kenapa Cici ngomong kayak gitu? Apa alasannya? Aku pengen tahu. Ya otoritasmu akan jelasin kayak gitu. Pasti akan mau jelasin, gak mungkin enggak. Terus ya gimana kalau sama orang tua aku, Cek? Kan gak semua mama papa aku bisa tak aja ngomong kayak gitu, Cek. Iya kalau kakak-kakak di gereja, iya kalau leader-leader di gereja. Teman-teman, seperti yang tadi aku ngomong, mama papamu itu adalah otoritas yang kamu ditaruh di dalam hidupmu tanpa kamu bisa pilih. Mau kayak apa mama papamu, mau kayak apa orang tuamu, kamu gak bisa pilih. Kadang mereka nyakitin kamu, yes of course, karena mereka bukan Tuhan. Mereka manusia yang kadang bisa capek, kadang bisa lelah gitu. Tapi kamu menghormati mereka, itu adalah pilihan. Yang kamu harus pilih karena Tuhan suruh kamu untuk melakukan hal itu. Jangan sampai karena rasa kecewamu, rasa sedihmu, kamu jadi gak ngelakuin hal itu. Yuk sama-sama kita belajar, kita ubah perspektif kita bahwa kita menghormati orang tua kita itu, kita menghormati otoritas kita itu bukan karena kita mau, bukan karena mereka keren, bukan karena mereka luar biasa, tapi karena Tuhan yang minta ke kita. Aku undang pemain musik bukan karena itu, tapi yuk kita belajar bahwa kita mau kasih hormat ke mereka karena Tuhan sudah minta kita. Karena kita menghormati Tuhan, karena kita tahu Tuhan otoritas kita mau obey sama omongan Tuhan. Seberapa menyakitkannya omongan orang tuamu, seberapa mencekmonya orang tuamu, seberapa gak senengnya kamu sama ketua kermu, seberapa gak senengnya kamu sama gurumu, tetap mereka adalah otoritas kalian. Tetap mereka adalah orang yang Tuhan taruh dalam hidup kalian untuk kalian hormati. Aku gak perlu ngomongin ya tentang kayak, oh kalau kalian gak hormat sama orang tua, gak hormat sama apa, nanti kenapa-kenapa, itu sudah banyak dibahas sama Om Yes sama Ko Timot. Tapi aku mau ngomong bahwa buat aku pribadi, hormatin otoritas itu adalah suatu hal yang susah. Bukan karena aku anaknya pembangkang, enggak. Tapi itu susah, karena kita manusia. Tapi di sini aku pengen ngajak kalian untuk belajar sama-sama. Yuk, mari kita hormatin otoritas kita. Sebagaimanapun mereka nyakitin kita, sebagaimanapun mereka ngecewain kita gitu ya. Tetap kita belajar. Kita belajar hormatin mereka. Kita belajar nurut sama mereka.